Aneh malah buat kalau ketemu sama musuh nih, aneh bikin sayembara begitu bang. Maksudnya? Siapa yang ngenain duluan gue kasih lu nih SWOT. Aneh misalnya pakai SWOT, pakai G-Shock, yang ngenain duluan dapat G-Shock, dapat SWOT gitu. Buat motivasi. Jadi mereka semangat bang yang ngenain musuh. Dapat G-Shock? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Energy Vlog 75. Kali ini part 2-nya Bang Bronson. Ya. Bang Bronson akan bercerita tentang zaman dia sekolah. Di part 2 ini dia udah mulai pegang kendali. Dia bikin sayembara buat adik-adiknya. Karena Burit Mistik tahun-tahun segitu sudah mulai turun. Karena STM 5 pindah ke Priuk. Nah, jadi tinggal SM1 jadi sedikit personil, dia bikin sayembara siapa yang berani tawuran, berani bentrokin musuh akan dikasih hadiah-hadiah yang menarik. Wah, ini perlu dicontoh juga nih. Mungkin Indonesia Vlog 75 akan bikin hadiah-hadiah menarik juga. Inspiratif dari sahabat-sahabat Budut. Karena gue emang secara nggak langsung bagian dari Budi Utomo juga sebagai teman dan sahabat yang dulu pernah gue ikut di Budut hampir setahun lebih. Oke guys, langsung kepoin aja guys ceritanya Bang Bronson part 2 lebih seru, lebih keren, dan tunggu langsung kepoin. Oh, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Kelas 2 apa yang ente nggak lupa kejadian? Kelas 2 yang aneh nggak lupa kejadian apa ya, banyak amat ya bang. Yang paling inget dah, yang MP sekarang, yang ente kalau ketemu basis ente ingetin tuh, ente ngomongin. Kelas 2 sih paling ya, kan pas zaman itu aneh kelas 2 angkatan aneh lewat. Oh, ada yang lewat. Ada yang lewat. Ente kelas 1 nggak ada? Nggak ada. Anak 6-11 lewat. 6-11. Betul. Angkatan aneh lewat 98 di bulan September tanggal 28. Aneh masih ingat bang. Nah, infonya katanya yang aneh dengar pelakunya masih saudara. Betul. Masih saudara sepupu. Itu yang bakal kita ambil hikmahnya di situ. Hikmahnya ya? Betul bang. Makanya itu tawuran. Pengaruh karena ya narkoba, obat, rata-rata mabuk obat sih bang. Zaman dulu Lexo ya? Lexo, tapi aneh normal bang. Iya, maksudnya di zaman itu iya. Gua kan Nipam, TK. Zaman dulu Lexo ya? Lexo. Sampai nggak kenal saudara sendiri. Kenal saudara sendiri. Betul. Terpengaruh narkoba. Betul. Itu yang terkenang ke depan mata kepalanya sendiri. Depan mata kepalanya. Ya iya. Aduh, ya itulah narkoba. Mau nggak mau emang ada di lingkungan STM ya. Iya. Di kantin banyak bang, mami yang jual. Kumpul tuh 3D tuh. 3 dimensi. Iya. Putau ya betul. Oh, zaman itu udah putau ya? Oh, udah ada. Abu ya? Abu. Di kantin sekolah banyak itu. Kelas 3 apa yang ini kelas 3 nih? Kelas 3 kan udah adik kelas ente kelas 2 nih, dua kelas nih kan. Ente Aneh nggak nakar tuh bang kalau kelas 3. Aneh nggak nakar. Udah aneh serahin ke Panji dah dan kawan-kawan almarhum Anen. Kelas 2 almarhum Anen. Aneh serahin ke mereka, kita tinggal duduk manis aja sih, terima bersih. Niatnya seperti itu. Akhirnya kok kelas 3 ya udah kita sempat merdeka sih bang kelas 3. Tapi di Tosari masih zaman aneh kelas 3, Tosari udah agak reda sih bang. Agak reda. Karena Pandawa 5-nya udah kelulus. Emang yang berat ya itu bang. Pandawa 5. Kita juga sempat mantekin mulu sih di Batas.
Pandawa Pandawa 5 ya. Pandawa 5. Nah, ini begitu kelas 3 ente kejadian aneh nggak ada ya? Nggak ada, aneh Oh, ente udah lulus ya? Zaman itu aneh kelas 3 tuh nggak ada yang ngebetak. Nggak ada. Kita nyari duitnya ya. Nah, itu, ini uniknya mistik nih. Nyari duit kas. betul. Basis. Iya. Ini nggak nyagar. Katanya ada emang jatah-jatahnya di perbasis. Iya. Atau mungkin sebagai tarkam tadi. Iya, benar, Kak. Zaman aneh kelas 3 dari Mistik sampai Ciledug anak sekolah pasti setoran, Bang. Pasti setoran Tiap hari Sabtu. tiap hari Sabtu. Nominalnya pada saat itu berapa tuh biasanya? Kalau tergantung sekolahnya sih, Bang. Kalau menengah kayak Yadika 500. Oh ya, Dika emang dari zaman dulu udah Aduh, mahal. Iya, sama CP1 itu. CP1. SMA. Itu biasanya almarhum Anen sama Aget itu kerjaannya. Oh, jatahnya Anen tuh. Sama Aget. Aget sama Yupak juga. Yupak. Oh, Yupak. Yupak si alumni 2001. Pokoknya jalur 69 ya. Hanya 69 sih, Bang, yang Yang seperti- begitu. Ya, Dan uang kasnya lumayan ya. lumayan buat Jadi itu. nggak nyagar lagi. Enggak, itu malah makanya zaman aneh kelas 3 aneh malah buat kalau ketemu sama musuh nih, aneh bikin sayembara begitu, Bang. Maksudnya? Siapa yang ngenain duluan gua kasih lu nih SWOT. Aneh misalnya pakai SWOT, pakai G-Shock, yang ngenain duluan dapat G-Shock, dapat SWOT gitu. Buat motivasi. Jadi mereka semangat, Bang, mau ngenain musuh. Dapat G-Shock? Iya, itu. Besoknya mesti betak juga. Iya. Aneh buat penyemangat adik kelas seperti itu, Bang. Makanya mereka semangat. Mau musuh kayak apa juga semangat aja, udah. Nah, hadiahnya gede nih. Gede. Udah gitu seandainya kalah menang juga di zaman aneh biasa aja sih, Bang. Seandainya kalah juga ya happy aja, menang juga biasa aja udah. Zaman itu aneh nggak terlalu kayak kalau kolonial, kalau kita kalah dikumpulin, Bang. Iya. Ditabokin udah pasti. Bener. Tapi zaman itu aneh enggak. Aneh paling kita kenapa sih kalahnya gitu. Kita cari lagi gitu. Paling kita telah oh iya kemarin yaudah besok kita coba. Apalagi paling demen nih kita ditungguin nih. Kalau jalur kecil kita biasanya ditungguin di Perdatam, Bang. Banyak aliansi di Perdatam. Itu seru juga sih. Kalau di Perdatam kita paling seru di Perdatam. Zaman udah misalnya banyak son, ya udah adik kelas udah pada pucet tuh mukanya biasanya. Kita kan kalau jalur kecil paling kita 6 orang, 8 orang. Udah nggak usah aliansi. Hanya segitu, nggak masalah. Yang penting kasihan musuh udah nungguin kita, masa kita nggak datang. Pikirannya begitu. Beributin dulu, berantem dulu, temuin. Ntar curhat belakangan aja, maksudnya begitu. Ya udah temuin. Pernah kejadian aneh nggak jebol, pernah sampai 5 kali. Nggak jebol. Dari setengah 3 sampai setengah 7 malam, ujungnya ngapain? Pulang ke Gersang, mabok di situ. Besok kita pikirin lagi. Udah, iya. Sampai pegel, Bang. Coba, nggak jemul, malah makin banyak mereka. Aneh aku. Tapi ya pernah juga kita ini nyari tuh turun duluan. Tempo hari aneh pakai batik sekolahan dia juga. Kita jalan duluan, anak-anak modal congor aja, ngagetin doang, udah jebol gitu. Akhirnya jebol. Ya Pokoknya strategi langsung dipikirin. dipikirin, iya strateginya ya seperti apa sih gitu. Kita harus ya tanpa kita ini kita jadi lebih cerdas lagi, Bang. Kayak anak cendrawasih kalau mantekin di sekolah, dia nggak tahu kalau ada gue di sampingnya. Makanya kalau anak cendrawasih nih, aneh kelas 3 nih, aneh selalu nyari nih di HT, di tempat keramik, aneh nongkrong bareng sama Panji. Ntar anak cendrawasinya di seberang di halte buat mancing penerbangan. Oh, buat mancing. Jadi kalau dia ketemu sama Budut pasti kabur. Makanya biar mancing, dia kalau ketemu anak C semangat mereka. Kasih turun. Dia tahunya anak C dia suruh mundur, dia bentrok. Ini baru kita yang beri. Oh, berarti umpannya cendrawasih. Di sekolah aneh ini. Pas aneh kelas 3 ya. Mungkin yang kelas selanjutnya
kurang paham gitu. Tapi ente lulus kelas 3? Aneh sih sebenarnya nggak lulus di Budut bang, karena pas kalau lulus di Budut sekolahan aneh lulus dapat ijazah, tapi di basis enggak. Oh, di basis nggak lulus? Enggak lulus, karena pas lulusan aneh nggak dibangunin sama nyokap. Nggak ikut ujian? Aneh ikut ujian, maksudnya aneh pas lulusan di Budut nggak dibangunin. Oh, nggak ikut lulusan? Iya, nggak dibangunin sama nyokap. Aneh bangun jam 12. Sebasis dateng loh, nyariin ke rumah. Makanya aneh nyesel sekolah di Budut 3 tahun nih. Lulusan ada ceritanya. Iya, makanya aneh nggak ikut coret-coretan, nggak dibangunin sama nyokap. Tanya dia loh. Jadi nyokap kayak aduh. Makanya iya. Iya, aneh nggak dibangunin bang. Akhirnya sebasis datang ke rumah zaman itu. Nyokap sayang banget ente? Iya, alhamdulillah. Karena doa nyokap sih bang. Iya, kalau ente berangkat berapa nanti? Iya, kalau maksudnya dari kelas 1 aneh bawa BR juga sampai dibikinin kado sama nyokap. Dibikinin kertas kado panjang, udah. Buat pembungkus kita kayak bikin kado tuh bang zaman itu sama nyokap. Mungkin ya selama kelas 1 juga sampai lulus nggak pernah kena. Itu doa orang tua ya? Doa orang tua, bener bang. Tapi lulus mah ya? Lulus, nggak dibangunin sama nyokap. Karena begini bang, kayak almarhum Anen tadinya nggak dibangunin sama nyokap pas hari kejadian karena udah ada firasat. Akhirnya kesenggol sama almarhum bokapnya, dia bangun lulus sekolah lewat kejadian gitu. Makanya kayaknya nyokap punya feeling, mungkin nyokap lebih punya feeling. Iya, makanya Aneh pas lulusan nggak dibangunin. Nah, kita berbicara almarhum Anen nih. Anen kan berarti ente udah lulus. Iya. Tapi ente masih ikut basis. Enggak. Aneh lagi ada pas lulus dari Budut sama sekali enggak. Ikut basis. Enggak. Tapi ente tahu, maksudnya Anen tuh kejadian. Anen tahu yang datang anak Cendrawasih, si Aloy. Yang cerita. Datang ke rumah. Aneh ngeliat setelah kejadian. Pas kejadian habis ribut datang ke rumah, Aneh ngeliat di jok motor Shogun ya darah mulu. Aneh tanya itu darah siapa? Oh, belum lewat nih Anen. Udah dibawa, belum lewat. Belum. Ya udah kejadian, maksudnya udah dibawa. Meninggal. Udah meninggal. Karena lewat di tempat. Apa yang ente ingat dari almarhum Anen? Cita-citanya sama ini, dia anak pinter bang. Adik kelas itu, dia beasiswa. Beasiswa dari SD, SMP, STM. Sampai di Budut? Di Budut beasiswa nggak pernah bayar. Anak pinter mereka. Tapi ya itu. Emang udah jalannya sih. Udah gitu sering bantu orang tua juga. Bantu orang tua tuh dagang tahu garam. Karena kan dia anak pertama. Cita-cita dia apa yang pernah diomongin namanya? Dia mau buka bengkel, pokoknya cinta orang tua sih. Orang tuanya juga zaman dia ninggalin tabungan banyak sih yang nyokapnya tempo hari dia punya. Iya. Padahal kan sekolah juga nggak bayaran, nggak pernah ngongkos, dia nggak banyak. Iya, tapi punya tabungan juga ya. Dari anak itu. Iya, Dika bisa jadi CPATU. Iya. Ngomong-ngomong, tapi top 12 nih. Iya nih anak 12 ini acara kemarin di mana? Diundang sama Ketumodon. Oh, Ketumodon. Iya. Seangkatan tuh. Kapan-kapan kita undang juga. Iya, boleh bang. Baru Bang Felix sama Bang Durik. Bang Durik, betul. Kemudian belum berbagi kisah nih di channel Anda nih. Tapi yang aneh kisahin yang paling seru mah sehari. Ji, yang di Tosari aja Ji. Ini sama anak 12 ada cerita kan nih? Anak 12? Kan 12 sama Mistik. 12 Mistik deket banget nih. Ada cerita gak anak 12? Anak 12 zamannya Aneh sering nunggu di Ben Hill dia bang. Ben Hill? Pernah kejadian mereka bentrok, Aneh belum datang. Jadi mereka di Ben Hill udah bentrok, Aneh datang. Ya itu, akhirnya banyak kejadian di situ. Banyak kejadian. Nanti kalau yang di Tosari apa itu? Kalau di Tosari ya ibaratnya istilahnya ya suka dukanya di Tosari rutin itu bang tiap pagi serius. Itu di tahun 98 99 gila. Yang Pandawali tadi. Itu berat itu bang.
buat ini untungnya bisa lulus lah, mereka udah lulus, kita agak lega. Agak lega. Iya, karena pas zaman aneh 98 99 kelas 3 aneh nggak ada yang ada. Aneh kelas 2. Ada yang menonjol. Maksudnya nggak ngikut basis. Oh, nggak ikut basis. Hanya jadi kelas murni ente kelas 2 sama kelas 1. 1 betul. Dan mereka semua ya. Iya, mereka. Itu banyak kenangannya di Tosari. Ya, gitulah cerita jalur mistik di era milenium akhir 90-an sampai awal 2000-an. Bang, Miss Budut ini kan terkenal solid, Bang. Solid dalam arti ikatan alumni sampai alumni misalnya ada yang kurang beruntung, alumni yang misalnya ada musibah, atau pelajar yang masih sekarang juga mungkin terjadi dalam situasi tawuran. Ente dari mistik sama Bang, masih mengurus hal itu Bang? Iya, masih Bang. Masih care lah sama. Masih care. Sebagai ketum nih Bang ya? Iya. Aneh sebagai ketum mistik sih masih Bang. Aneh kan udah buat database Bang. Database alumni ya dari tahun 85-an lah, 85 kayak Bang Citok masuk database sampai yang sekarang. Kita masukin database, data-datanya ada, nanti kita buat saling tukar informasi aja Bang. Database itu berguna banget sih Bang, karena seluruh angkatan ada di situ. Betul Bang, angkatan alumni mistik ya, Budut mistik ya. Nah itu nanti bisa kita saling informasi, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, betul. Pokoknya apa aja ada di situ, saling komunikasi lah. Entah itu dia mungkin ada kejadian bela sungkawa. Pokoknya aneh udah bentuk, database sudah ada. Udah gitu yang masih pelajar masih tetap kita saranin, udah nggak usah tawuran deh. Istilahnya ente kontrolnya sampai adik-adikan yang sampai hari ini yang kelas 3 masih kita kontrol Bang. Emang dari jalur sini masih banyak sekolah di Budut? Masih. Kalau di selatan hari ini pelajar 12 Bang. 12 orang. Anak Budut mistik. Yang kelas 3-nya 3 orang. Gila. Kelas 3 aktif 3 orang. Dari selatan tuh? Dari selatan. Budut mistik. Itu regenerasi Bang. Itu nggak, insya Allah jangan sampai punah nih Bang, basis-basis bahannya. Basis-basis di Budut. Karena kita harus peduli juga sama adik-adik, silaturahmi Bang. Sampai mereka melakukan tawuran, ente ngendusin nih? Aneh tahu karena aneh udah punya mata-mata nih Bang. Dari Polsek, Taman Puring, Polres. Dari aparat setempat. Nanti ngasih info. Ngasih info ke ente. Ente tinggal ngusir-ngusir. Iya, aneh pantau. Kayak kemarin tuh mau nyerang juga hari Senin ya. Mereka parkir di Taman Ayodhya. Ente usir? Ya enggak, mereka udah parkir, motor nih banyak. Mereka udah jalan ke arah Blok M. Terus? Akhirnya aneh dikasih info ya, aneh langsung ya udah aneh suruh pulang, ngapain? Walaupun ente sendiri, dia pada takut ya. Iya, biar manggilnya Om ya. Tapi yang kurang ajarnya begini Bang, mereka itu udah kelas 3 semua Bang mau lulus. Bober. Gitu. Akhirnya kan sayang kalau nggak lulus. Iya. Makanya aneh pesennya udah cari kejar prestasi aja udah. Udah kelas 3. Udah kelas 3 lo, ya kan? Karena kan zaman yang sekarang kan tiap hari Senin kelas 3-nya aja yang masuk dia. Iya. Kelas Senin kelas 12, kelas 10. Betul. Dan sampai jam 10 kan. Betul, sampai jam 10. Itu, Bang. Ya ini kalau di angkatan 90-an sampai 93 kita nongkrong di atas ini nih Bang, kalau Taman Puring. Di atas sini? Iya, di atas depan apotek, tapi kalau pas 97-98-nya di bawah gitu Bang. Di bawah sini? Iya. Banyak kenangan Taman Puring, dan sering bagian dari jalur selatan menceritakan Taman Puring, dan gue sekarang berada di Taman Puring sendiri. Sekarang udah enak sih Bang, Taman Puring udah adem. Ya, itulah kisah Bang Bronson yang mungkin kangen. Apalagi zaman-zaman 2000 kesini ya, yang tahu katanya cerita Bang Bronson, ceritanya begini nih, orangnya nih kayak gini nih. Ya, baby face, good boy dia, mukanya tuh good boy. Nggak sangar Bang Bronson, ya kan?
Ya seperti orang Jawa yang lain, Agung Jawa bang ya. Aku enggak. Aneh zaman sekolah pakai 2 nama bang. Pakai 2 nama. Satu Yopet, satu Bronson. Beda posisi tongkrongan. Enggak, beda atribut. Budut. Sama-sama di Budut, tapi satu orang Aneh, tapi pakai 2 nama. 2 nama, atribut berbeda. Pakai Yang satu lagi pakai topi, bedanya warna pakai topi doang ya. Oh, gitu. Sama batik sama batik. zaman itu. Ya, apapun itu Bang Bronson kita hadirkan di sini biar yang ceritanya Bang Bronson ini orangnya kayak gini nih. Karena zaman Apa ya? Santun, baby face. Nggak serem nggak kan cute kan, ganteng putih orangnya. Senang olahraga soalnya bang ya. iya, Futsal ya? lari-larian bang. Ya? Iya, futsal juga ya. Iya, Lari. mobil ente futsal mulu. Iya benar, masih futsal silaturahmi. Lari-larian zaman sekolah. Iya, makanya. Karena mungkin pernah juga sih ngikut anak siang juga bang. Nah ini pengalaman anak siang nih. Katel pernah ceritain ngalong di ente ke Katel. Iya. Jangan. Sedih banget kita Katel. Karena ono dia di kejadian di Bungur dia nyari Pernah ikut tenaga. 40 kan tuh? Kalau Aneh pernah sih dulu, tapi Aneh cuma ngidupin anak siang sih dulu, mantekin anak siang kita standby di Ben Hill sih Di bang. Beni. Itu adik-adikan Aneh kumpulin nih kelas 1 nih bang, seluruh basis nih. Aneh bawa ke Blok M jam 10 pagi. Ntar jam ininya jam 11-nya arah ke sekolahan lagi, nongkrong di Ben Hill. Kita pantekin tuh. Mantengin. Iya. Baru habis mantekin kita jalan lagi ke sekolah nyebar Berarti lagi. kalau ente peduli sama anak saya, ente sekolah pagi pulang tengah malam dong? Iya bener bang. Kelas 3 aja. Iya. Karena basis mistik anak siangnya udah banyak yang mencar bang. Mencar ya? Ngikut nabang ke P6 913 zaman itu. Karena di mistik Taman Puring pun pribadi Aneh pernah nih mau praktek di Singgalang, turun tuh Jawa siang tuh. Aneh kirain anak siang, Aneh say hello so akrab aja, nggak taunya Aneh didudukin di halte ya. Dia bilang keluarin BR lu anak budut ya. Aneh ngeliatin, Aneh udah dikepung di dalam. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenalin Aneh. Akhirnya untungnya ada Daniel nih naik 42 teriak-teriak sembari muterin gesper. Anak siang kan jadi itu kampung Jawanya fokus ke dia. Udah iya. Akhirnya udah kejadian ada yang kena juga dia. Tapi karena kita berdua Ani lolos loh. Iya, nyaris itu bang. Padahal Ani udah didudukin di halte. Udah. Ani juga nggak tahu kalau itu musuh gitu. kalau tapi yang nama kalau di mistik rutinnya sih tiap hari Kamis Aneh pasti naik bis tingkat bang. Bis tingkat berapa itu? 67. Kita pasti lewat depan sekolahan Israel. Itu udah Aneh rutin dari dulu jadwalnya tiap Kamis. Itu tetap kita pasti lewatnya Keramat Raya, lewat depan sekolahan Israel. Tapi anak 40 nyampur? Enggak, dia naik basis sendiri. Pernah ada momen tertentu anak 40 pas bentrok, Aneh di belakangnya di tingkat. Itu momen bagus juga. Pernah kejadian sekalinya. Ya udah senang aja. Ntar akhirnya 40 lurus, Aneh belok. Pernah kita karena emang rutin tiap hari Kamis kita dari basis mistik ngalong lah cari suasana gitu. Begitu kan basis lain ya. Iya. Bang, ini yang terakhir pesan-pesan bang buat pertama buat teman-teman yang kangen sama ente nih bang. Siapa? Kayak Pelik kangen, Katel Iya, kangen, Ramses apalagi, Bawel KGR bang. Bawel KGR. Temen gawe tuh bang. Temen gawe. Banyak bang yang kangen sama ente bang. Iya alhamdulillah Aneh Kayak sehat. bang buat. Halo. Aneh susah nih mau ngomong apa nih bang. Saya lo dah buat biar pada sehat bang ya. Iya yang penting semua alumni Budut 145 sehat selalu, tetap semangat, cari kejar prestasi ya bang. Untuk Iya, pelajar ya. Pelajarnya juga nggak usah deh tawuran deh, cukup deh berat hitungannya. Zaman kita aja. Iya karena kan udah beda bang. Kalau zaman itu kan emang benar-benar
apa ya namanya, kita belajar emang tawuran tuh karena terpaksa bang. Kalau pulang pergi sekolah kita harus lewatinya. Betul, itu kan karena kita bareng-bareng biar selamat, ya udah terbentuk basis itu bang. Makanya yang penting kejar prestasi nih buat pelajar ya, nggak usah ngikutin yang dulu-dulu ya bang. Iya. Makanya kita cerita sebagai contoh, kita zaman itu ya zaman Jaya itu kita nggak bagus. Nggak bagus. Betul bang. Karena masih nggak usah, mungkin yang ngelihat masih pelajar yang nonton beginian juga mereka jadi terobsesi juga ya, pengen kayak abang-abangan. Tapi jangan ya bang, berat ya. Berat. Bukannya kita seorang legenda seperti Bronson, bukannya dia berbuat seperti yang dulu itu untuk menjadi legenda, cerita bukan. Enggak. Karena emang posisinya betul. Seperti itu. Tapi satu lagi nih bang, Ane kelas 2 yang terkenang ya, Ane diserang pagi. Ada cerita lagi? Ada. Diserang ke sekolahan? Enggak, diserang di Singgalang. Di Singgalang. Temen Ane ketangkap. Pegang. Oh, udah ber semua badan. ketangkep rival. Iya. Ketangkap, Ane kita balikin lagi. Dia nahan, disandra jadinya. Disandra. Si Ripai 52 angkatan. Tapi dibawa? Enggak. Kita tetap deketin jarak 5 meter lah. Untungnya ada Pak Sadino, guru Pak Sadino. Guru kita turun dari CP2. Melihat langsung deketin. BR-nya di. Anak-anak langsung ngegas lagi, udah kayak tarik. Alhamdulillah nggak apa-apa. Iya. Selamat ya. Selamat dia. Itu ya kenang-kenangan pagi-pagi sih. Itu di Sandra si Ripai. Pagi-pagi sarapannya kayak gitu ya? Kadang juga aneh juga iseng. Isengnya kadang kita sering nyerang juga sih ke CSW. Jadi anak 70 jangan sampai mereka bergabung kita udah serang duluan, biasanya begitu. Itu juga momennya tiap hari Kamis juga sih bang. Berarti Kamis itu terjadwal ya? Kita hari Kamis. Sabtu karena aneh udah siap kan dipantekin. Kalau hari Sabtu biasanya di Bayoran sama Perdatam jalur kecil ya. Sabtu seru. Kamis manis ya. Kamis manis betul. Itu Kamis pulangnya kita ke Israel, paginya pasti nyerang CSW. Itu tiap hari Kamis udah terjadwal. Di zaman aneh itu. Itu dari Ciledug praktek ke Pulau Gadung kawasan industri betul. Sama Bonser KR. 6 KR betul. Ada cerita yang gak lupa tuh. Dibantai sama Israel sama Poncol di daerah Rawasari. Iya. Aneh sendiri. Aneh budutnya sendiri, tapi bonser yang banyak bang. Banyak betul. Kita udah tutup pintu ya karena nggak tahu jalur sih ya bang. Aneh udah turun, aneh masuk lagi ke dalam bis. Bonser yang di pintu. Aneh yang di pintu, bonsernya udah dalam. Karena kan aneh yang gelantungan di pintu belakang. Akhirnya udah dibantai diorak-orak gitu bang. Aneh dari selatan aneh bingung lah apa yang mau. Akhirnya aneh lompat ke tengah. Udah ke tengah. Iya. Udah buat tameng anak bonser. Jadi ada satu naik bober kan. Udah aneh pegang buat tameng aja. Itu penumpang sewa nih aneh injek-injek itu diorak-orak disodok-sodok tuh. Gila emang kalau Poncol sama dia taunya anak budut ya benar. Iya. Karena korban itu banyak orang penumpang suruh turun juga sih. Sama dia akhirnya ada polisi aja. Bubarnya bener. Jadi tameng ya? Iya. Makanya mohon maaf makanya. Aduh. Tapi alhamdulillah aneh selamat bang. Karena zaman itu aneh lincah aja deh. Itu pulang praktek ya? Pulang praktek jam 4:30 sore itu. Naik patas 4 itu inget banget. Itu yang terkenang. Tapi kalau di Genjing pagi-pagi ya sering karena kan aneh kalau anak pagi nebeng nih ngikut Grafika 38 Grafika RM udah pasti di Genjing dari temennya di Grafika. Iya karena kan PPD 38-nya ke arah Rawamangun pasti aneh gabung ke 38. Makanya anak pagi itu terpisah ya ini bang, ada sebagian praktek, ada sebagian yang ke sekolahan. Makanya itu yang nambah sedikit dari basis di Mistik betul karena anak paginya ya.
Dan satu lagi bang, aneh juga pernah juga bentrok nih sama sekolahan lain ya. Nggak taunya itu abangnya. Maksudnya? Kita ribut, abangnya kena. Oh. Akhirnya aneh dipanggil, jangan son. Sama Encek ya angkatan aneh. Itu abangnya Dodi nih. Abangnya temen lu? Iya, budut. Abangnya Dodi ini budut? Budut. Ente mau bagi rival abangnya dia? Iya. Aduh. Itu langsung dirangkul, jangan. Oh serius. Ini pikiran bang. Di sekolah ya udah cek. Ntar pulangnya kita nengok ya. Ya udah kita ntar ke rumah Dodi. Bener bang, kita sebasis ke rumah dia. Udah gitu bener abangnya keluar dari pintu udah perbanan semua. Adenya kan praktek, dia nggak tahu kejadian ya. Langsung narik saya, dia nanya, Son, yang ngenain abang gue siapa? Oh nggak tahu. Ya kan? Itu makanya untungnya nggak kenapa-napa bang, buat bang, bener bang. Itu makanya. Untung diingetin lah ya. Iya, enggak, emang selon bang. Abang itu selon, dia megang kelewang. Itu kejadian nggak terlupakan. Nggak taunya kita juga nggak tahu kalau itu kakaknya. Iya. Tapi ya. Taunya di jalur bentrok. Nggak taunya dikasih tahu kan sama teman. Jangan itu. Udah stop. Udah kena. Udah kita. Ya udah ntar kita tengok. Akhirnya aneh. Ke rumahnya lah. Maaf tuh. Ya niatnya kita mau ngelengok, ngerinya kenapa-napa aja bang gitu. Nggak taunya dia bener. Pas kita lagi madang nih, aneh lagi makan nih, kan biasa anak-anak kalau main ke rumah teman makan, keluar dari kamar udah perbanan semua. Iya. Astagfirullah. Ya ini bukan pengakuan dosa, dia meminta maaf. Nah untuk rival-rival nih bang, yang dulu mungkin pernah ente sakiti dan menyakiti ente minta maaf sekarang bang. Iya, untuk teman-teman dari sekolahan lain yang mungkin aneh mohon maaf. Karena itu kejadian juga karena kita terpaksa ya, ya dan gilanya kita kalau nggak melawan harus ditindas sama nggak melawan betul. Aneh mohon maaf untuk sebesar-besarnya ya, insya Allah kedepannya jangan ditiru lagi ya bang. Iya udah hanya itu aja sih bang. Makasih bang Bronson telah berbagi kisah di channel aneh di Andro Najir 75 channel. Dan ini satu lagi cerita dari selatan yang ditunggu-tunggu pemirsa penonton nostalgia masa sekolah. Salah satu yang di request lumayan tinggi, Bang Bronson, ketum mistik dari Budut era milenium. Dari cerita apa yang diceritakan Bang Bronson, tolong diambil hikmahnya, ambil baiknya, buang negatifnya. Dan seperti Bang Bronson bilang, cukup zaman kita aja yang mengalami hal seperti zaman jahiliyah tersebut. Adik-adian yang sekarang nikmati prestasi, ukir prestasi, nikmati sekolah sampai lulus. Dan Budut Mistik masih solid sampai sekarang. Alhamdulillah. Amin. Ikatan basecamp kecil-kecilnya dan basecamp besarnya nanti insya Allah di sini dapat tempat di sini untuk Bang Bronson dan timnya bisa bekerja sama untuk apapun kegiatan dari sosial, dari media apapun tentang Budut Mistik, kegiatan olahraga bisa dikumpul di sini. Silakan yang sparring ya bang. Yang sparring, Budut Mistik emang punya futsal. Dari sekolah-sekolah lain yang mau ngajakin sparring Budut Mistik, silakan kita. Dan Budut Mistik punya YouTuber I'm Buduters ya, dari Bang Bot dan salah satu anggota dari Jawara Channel. Betul. Dan Jawara Channel ini media buat teman-teman ikatan alumni atau sekolah yang punya kegiatan, kita bisa liput. Kalau di situ nggak ada istilahnya kreator atau yang nggak punya konten, itu bisa hubungi ke admin Jawara Channel. Nah, kebetulan dari Budut Mistik ada Bang Bot. Bang Bot setiap kegiatan Budut Mistik pasti dia datang karena emang rumahnya dekat dan basecampnya juga. Ada. Ya Bang Bot, semangat Bang Bot ya. Ya terima kasih dari Aneh Dawai Bonser dan dari Aneh Bronson dari Budut Mistik. Bronson Budut Mistik, mohon pamit. Sampai ketemu di narakisah yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan ceritanya Bang Bronson dari part 1 dan part 2. Budut emang gak ada matinya. Dan gue terima kasih buat narsum anak-anak alumni STM Budi Utomo, STM 5, STM 4, STM 5 PGRI, 4 PGRI,
negeri sama 1 negeri, dan semuanya terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia bisa menampilkan lebih banyak lagi narasum-narasum dari STM Budi Utomo. Kenapa? Karena emang STM Budi Utomo adalah idola masa remaja anak-anak tahun 90-an termasuk saya. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya, tunggu konten berikutnya. Stop tawuran pelajar. Oke, bye-bye.